Hello everyone, and welcome back with me Sam here. Nice to meet you in this time again because now we can meet again in this video and I can share my knowledge of English, and this is very good, and I'm happy because we can meet again in this video. So everybody, now I would like to share and I would like to tell you some expression in English, and saya rasa ini sangat penting, atau ungkapan ini sangat penting juga untuk kita pakai dan kita tahu, harus kita tahu juga tentunya ya, karena untuk mengucapkan atau beberapa ungkapan yang sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, ungkapan ini bisa kita pakai yang akan saya sampaikan nanti. Jadi semoga ungkapan-ungkapan yang saya akan sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dipakai. Mungkin langsung aja kita ke pembahasan kita. Oke, jadi untuk ungkapan yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan tentang menanyakan kabar. Nah, ungkapan ini bisa kita pakai ya. Ungkapannya adalah how have you been? How have you been? Jadi how have you been, atau dalam maknanya dalam bahasa Indonesia, bagaimana kabarmu? Nah, mungkin bagi beberapa orang yang baru mendengar ini mungkin agak asing kata-katanya, karena sering yang kita dengar how are you, how's your life, gitu ya. Jadi how have you been ini ternyata juga maknanya adalah bagaimana kabarmu. Cuma penggunaannya dipakai ketika kalian lama tidak berjumpa dengan seseorang. Mungkin misalkan kalian lama tidak berjumpa dengan teman ya, terus kalian ketemu, nah kalian bisa gunakan kata ini, how have you been, bagaimana kabarmu. Hai, misalkan dalam contoh kalimat ketemu dengan teman, hi Sam, how have you been. Terus Sam, bagaimana kabarmu, gitu ya. Jadi how have you been bisa kalian pakai ketika kalian ingin menanyakan kabar. Nah, yang kedua, kalian bisa pakai kata I agree with you. I agree with you, atau saya setuju denganmu. Nah, ungkapan ini dipakai ketika kalian mungkin tentu setuju dengan pendapat seseorang ya. Mungkin teman kalian punya pendapat, nah kalian bisa pakai kata-kata ini. Nah, pendapat itu mungkin kalian setujui gitu ya. Nah, kalian bisa pakai kata-kata ini, I agree with you. Yang ketiga, ungkapannya kalian bisa pakai kata you can count on me. You can count on me. Nah, jadi kata you can count on me ini artinya kamu bisa mengandalkan saya, atau I can count on you. Saya bisa mengandalkan kamu. Nah, jadi count on me atau count on you ini bisa berarti saya bisa mengandalkanmu, atau kamu bisa mengandalkan saya. Ya, mungkin beberapa daripada orang juga mungkin, atau kalian mungkin agak asing ya dengan kata-kata ini, you can count on me atau I can count on you. Jadi kata ini bisa dimaknakan saya bisa atau kamu bisa mengandalkan saya. Yang keempat, kalian bisa ucapkan where have you been? Where have you been? Dari mana saja kamu, misalkan, atau dari mana kamu gitu ya. Where have you been? Dari mana kamu, mungkin udah lama juga nggak ketemu sama teman, terus baru muncul. Nah, kata-kata ini kalian bisa, atau baru ketemu gitu ya, kalian bisa pakai kata-kata ini, where have you been Sam? Dari mana saja kamu Sam, misalkan gitu ya. Atau misalkan teman kalian dari sebuah tempat gitu ya, terus kalian tanya dari mana saja misalkan, where have you been. Nah, kalian bisa pakai kata-kata ini. Terus yang kelima, kalian bisa pakai kata nice to meet you atau glad to see you. Nah, nice to meet you atau glad to see you ini sama maknanya, yaitu senang
berjumpa dengan Anda atau bertemu dengan kamu. Nah, ini biasa ungkapan expression ini bisa dipakai ketika ending daripada perkenalan diri atau perkenalan dengan seseorang ya. Senang berkenalan denganmu atau senang berjumpa denganmu. Nice to meet you, glad to see you. Nah, kalau bisa pakai kata-kata ini. Atau pleased to meet you bisa juga kalian pakai kata-kata itu. Oke. Ungkapan yang keenam, kalian bisa bilang, how many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Berapa banyak saudara laki-laki dan saudara perempuan yang kamu punya? Nah, ini biasa orang bertanya ya, misalkan ketemu dengan teman atau dengan siapapun itu, dia penasaran ya dengan kalian apakah punya saudara perempuan atau saudara laki-laki. Nah, pasti akan tanya seperti ini, how many brothers and sisters do you have? Gitu ya. Atau misalkan mau tanya saudara laki-laki aja bisa, how many brothers do you have? Atau how many sisters do you have? Nah, ini bisa dipakai berapa saudara laki-laki yang kamu punya atau berapa saudara perempuan yang kamu punya. Nah, bisa. Atau dicampur juga bisa kayak tadi ya, how many brothers and sisters do you have? Nah, ungkapan ini bisa kalian pakai. Terus yang ketujuh, kalian bisa ungkapan yang harus kalian ucapkan adalah long time no see. Long time no see, gitu ya, lama tak berjumpa. Artinya misalkan kalian lama tak berjumpa dengan seseorang, terus baru ketemu juga, kalian bisa pakai ini. Misalkan, hi Sam, long time no see, how have you been? Bagaimana kabarmu? Gitu ya. Hi Sam, lama tak berjumpa, bagaimana kabarmu? Hi Sam, long time no see, how have you been? Nah, itu kalian bisa pakai kata-kata long time no see untuk ungkapan misalkan kalian mau bilang lama tak berjumpa. Yang kedelapan, kalian bisa pakai kata what time is it? What time is it? What time is it? Atau jam berapa sekarang? Nah, what time is it? Ini bisa kalian pakai ketika mungkin kalian ingin menanyakan waktu dengan seseorang atau dengan teman, siapapun itu ya. Misalkan kalian sudah merasa bosan di ruangan gitu ya, terus kalian pengen cepat pulang atau gimana, kalian bisa tanyakan waktu ke teman kalian, Sam, what time is it? Sam, jam berapa sekarang? Nah, gitu. Jawabannya misalkan, is it 7 o'clock gitu ya, sekarang jam 7 misalkan. Nah, kata-kata ini kalian bisa pakai ketika ingin berkaitan dengan waktu. Yang kesembilan, kalian bisa pakai kata ungkapan yang kesembilan, kalian bisa ucapkan, do you have a pet? Do you have a pet? Apakah kamu punya hewan peliharaan ya, atau apakah kamu punya sebuah hewan peliharaan? Misalkan kalau pecinta hewan gitu ya, ketemu sama-sama terus ditanya, do you have a pet at home? Misalkan, apakah kamu punya binatang peliharaan di rumah? Yes, I have. Nah, ditanya lagi, how many? How many do you have? Misalkan spesifiknya kita mau tanya, mungkin mau tanya tentang kucing gitu ya, how many cats do you have at home? Berapa banyak kucing yang kamu punya di rumah? Misalkan seperti itu. Nah, do you have a pet? Ini bisa kalian pakai ketika ingin kepo atau ingin bertanya kepada seorang tentang hewan peliharaan. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, yang ke-10, kalian bisa pakai kata will you come to my house? Will you come to my house? Kalian bisa juga tambahkan misalkan tonight, tomorrow, or maybe next week ya, karena ada kata-kata will. Will ini dia biasanya berkaitan dengan rencana ya, suatu rencana, planning. Jadi will you come to my house tonight? Atau will you come to my house next week? Kalian bisa kayak gitu. Maukah kamu datang ke rumahku minggu depan? Atau maukah kamu datang ke rumahku nanti malam, tonight gitu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan future atau masa depan. Okay everyone, maybe that's all for me. Mungkin sekian dari saya. Semoga expression atau ungkapan-ungkapan yang boleh saya sampaikan tadi
boleh bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa kalian harus melatih di rumah, melatih speakingnya supaya terbiasa ya. So when this is be habit for you, this is can easier for you. Jadi kalau menjadi kebiasaan atau habit ya, ini akan mudah juga untuk kalian ucapkan. Nah, jadi ketika kalian ingin mengungkapkan kata-kata atau expression ini sudah nggak susah lagi, nggak perlu diingat-ingat lagi. Tapi ketika kalian terus melatihnya, akan sendirinya akan kalian ingat dan mudah kalian ucapkan. Mungkin itu saja dari saya. And thank you so much for watching my video. And if you like this video, don't forget to click button like below, and don't forget subscribe and share this video, and comment if you have a suggestion for me or something else. You can write something in the box comment, and maybe that's all for me. Thank you so much. See you in the next video. See you.